Puji Tuhan, salam Hyper Grace. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Judul perikop pada saat sore hari ini, segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Mari kita baca bersama. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, kita diingatkan kembali untuk mengingat waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita waktu bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dipakai dengan bijaksana. Di tengah segala rutinitas yang ada, muncullah 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama yaitu, adakah di antara resolusi yang kita rencanakan melibatkan Tuhan di dalamnya? Yang kedua, apakah waktu yang kita gunakan mencerminkan kasih kita kepada Tuhan? Dan apakah waktu kita berdampak bagi sesama? Kita buka di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Di sini Tuhan mau mengingatkan kembali ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini maksud dari kebenaran firman Tuhan adalah mengajak kita memaknai waktu dengan serius, bukan sekedar menjalani hari demi hari tanpa tujuan. Karena Tuhan itu pasti tetap mempunyai maksud, Ia mempunyai rencana dengan waktu itu. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat memprediksi dan tahu kapan waktunya akan tiba, kapan hari esok apa yang akan terjadi, kejadian suka atau duka apa yang akan kita lalui. Karena ini diperhadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti juga yang di dalam Yakobus 4 ayat 14. Di situ dikatakan, Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup kita ini ibarat uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tanpa kita sadari waktu terus berputar dan di sekeliling kita banyak yang tiba-tiba, mungkin teman seangkatan kita juga tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Baru-baru juga saya mengalami kemarin juga ada berita duka dari teman angkatan juga waktu kuliah S1 di Unsra. Masih muda juga, masih seumuran kita, tapi Tuhan sudah panggil pulang karena ada satu dan lain hal, ada penyakitnya dan dia sekarang di Talaut. Jadi teman-teman semua di grup itu kayak kaget begitu, karena kan pikir memang sudah lama tidak dengar berita, tapi kan taunya mungkin dalam keadaan yang baik, tiba-tiba dengar begini sudah meninggal di rumah sakit, sempat dirawat, tapi sudah begitulah kehidupan. Maksudnya kita tidak ada yang tahu akan hari esok, apalagi kayak masih seumuran saya khususnya kan masih pikiran panjangnya kan ada rencana ke depan mungkin yang banyak yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan. Ya itulah, Tuhan itu maksudnya tidak tergantung umur, mau yang muda atau yang tua, semua itu sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Makanya diingatkan kembali, kalau misalkan hidup kita itu seperti ibaratnya uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi tentang hari esok. Apalagi zaman sekarang juga yang baru-baru mungkin berita tentang tsunami di Rusia yang berakibat sampai ke Indonesia, sampai ke Gorontalo juga.
Di situ kan pasti semua orang, apalagi banyak warga yang sudah mengungsi, pasti kan takut karena hampir setiap tahun itu pasti ada prediksi-prediksi atau ada ramalan-ramalan akan terjadi mungkin akhir apa ya, kayak akhir dunia lah begitu, kayak sudah mau kiamat begitu. Banyak orang yang memprediksi tahun 2025, tahun 2026, bahkan dari tahun sebelumnya tahun 2000 berapa itu, 20 atau 2012 yang kemarin juga 2012 sempat dibuatkan film juga akan adanya hari kiamat, tapi ya sampai sekarang kita masih berdiri di tempat ini karena ya itu berarti tidak terjadi begitu. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi hari ke depan itu bagaimana. Diingatkan kembali di dalam Markus 13 ayat 32 sampai 33. Kita buka lagi. Jadi jangan, apalagi zaman sekarang, percaya sosmed yang selalu mengirim opini-opini kita untuk kayak khawatir tentang hari esok. Kayak semua orang akhirnya jadi was-was begitu karena mungkin takut sudah mau kiamat, harta benda dan segala hal yang mereka mungkin dapat seumur hidup mereka kayak harus disimpan di mana, keluarga mereka juga harus dibawa kemana biar selamat. Maka dari itu ini diingatkan kembali dalam Markus 13 ayat 32 sampai 33. Markus 13 ayat 32 sampai 33. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Makanya di sini Tuhan ingatkan kembali kita untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena segala apa ya, kayak roh-roh jahat atau hal-hal yang membuat pikiran-pikiran kita terganggu itu dapat sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Kita jadinya menjalani hidup dengan was-was, takut akan hari esok. Sedangkan Tuhan bilang di sini tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok, hanya Bapa saja. Jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk bangun, menghirup nafas, masih diberikan kesehatan, syukurilah semuanya itu. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Jangan hanya fokus pada perubahan lahiriah, tetapi biarkanlah Tuhan bekerja di dalam hati kita. Ketika hati kita diubahkan, hidup kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Ada satu contoh juga barusan, mungkin tadi sudah dengar cerita dari Mama. Ini kan barusan kita pergi ke kamar kecil, kayaknya sudah chaos, sudah tidak ada harapan lagi. Padahal kalau bilang juga itu ikan sudah bertahun-tahun dirawat dari semenjak masih kecil di kolam sampai akhirnya yang lain sudah meninggal, cuma tinggal dia satu ekor ditaruh sudah mati ditaruh di dalam kamar mandi, akhirnya bisa bertepatan hari ini. Padahal dari kemarin juga sempat kayak mau pingsan begitu tapi masih bisa selamat. Tapi lihat tadi, aduh kayak hati kayak sakit begitu, cuma ya itu Tuhan ajarkan kembali kalau orang yang sudah terbiasa untuk berserah kepada Tuhan, sudah tahu waktunya Tuhan itu yang terbaik. Ya mungkin penghiburannya Tuhan tentang itu ikan, Tuhan bilang sampai masa bertugas selesai, mungkin boleh ganti ikan baru, ikan yang lain maksudnya. Ya begitulah. Ada juga satu kesaksian karena dari kemarin belum ada waktu juga untuk bersaksi. Jadi ya kita diingatkan kembali juga kenapa Tuhan mau kita bawa mungkin ini topik, karena mungkin secara kita pribadi juga mau Tuhan ingatkan kembali tentang waktu Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Mungkin sudah ada yang tahu kalau beberapa minggu yang lalu, bulan lalu itu ada kegiatan PPAT. Jadi dari seluruh Indonesia, Manado di Sulawesi Utara ini yang jadi tuan rumah. Jadi sebelumnya kan terakhir di NTT, dan itu juga Tuhan jadi panitia waktu kita kerja masih di sana. Kita juga jadi panitia tuan rumah di NTT. Kebetulannya pas pindah di sini, Manado juga yang dapat. Itu kan karena ini baru pertama kali juga di Manado. Kemarin juga di NTT baru pertama kali. Jadi tidak setiap tahun dapat untuk bisa jadi tuan rumah untuk penyelenggara ini yang rapat kerja nasional ini. Jadi yang kemarin juga teman-teman dari NTT kayak kaget, jadi panitia, kemarin juga di sana jadi panitia, ini juga jadi panitia.
kemarin di sana tiba-tiba ditunjuk jadi paduan suara, ini juga di sini jadi paduan suara lagi dong, bukan main ini keren ini. Padahal nggak ada rencana juga, kita nggak tahu tiba-tiba ditunjuk begitu. Ya cuma kan kemarin itu ada masalah kendala di dana, karena memang walaupun orang panitia tetap harus bayar juga DP uang untuk peserta itu. Tidak ada pengurangan kalau panitia, cuma kan ya tetap harus bayar begitu untuk dapat sertifikat, karena itu sudah otomatis orang harus di linknya orang daftar, nanti ada keluar sertifikat. Nah itu kan untuk poin kalau ke depan mau ada rencana misalkan mau pindah atau apa, ya sertifikat poin itu bisa dipakai. Makanya biasa kalau ada seminar-seminar ya tidak diwajibkan sih, tapi kalau ikut itu nanti dapat poin gitu. Jadi kemarin berkumpul juga karena memang belum dapat berkas, ini bagaimana ini so ditunjuk jadi panitia, baru panitia sendiri nggak bisa bayar begitu. Ya itu tolong tak tahu Tuhan pe waktu. Jadi beberapa bulan sebelum ada ini ya satu klien yang urus, cuman dia itu belum urus karena dia masih di Kalimantan. Kita harap-harap juga kayak aduh ini mungkin bisa dan dipakai untuk rencana mau ikut ini rakernas. Cuman kok lama dia urus, baru ada kendala masalah di sini, di situ. Bayangkan sampai akhirnya kita nggak tahu bagaimana ini uang itu akhirnya bisa dia proses itu H-2 so DP acara. Dan itu belum cair, itu masih itu ibu bilang nanti baru dia kirim. Sedangkan kita bilang kita so urgent ini ada butuh dan begitu. Padahal teman-teman lain semua dari pas ini acara malam itu saya ingatkan untuk panitia boleh print jadi kartu peserta karena akan di-scan. Jadi sekarang untuk absen itu nggak perlu tulis-tulis lagi. Jadi kalau absen itu di-scan saja. Jadi harus memang daftar, bayar, baru bisa jadi panitia untuk bisa scan gitu. Baru sampai nama muncul. Kita cuma bilang sudah, ada padahal dalam hati Tuhan belum ada ini belum ada. Dan kalau yang lain mungkin sebenarnya H-1 itu sudah ditutup pendaftaran, tapi ini nggak tahu kenapa masih bisa buka. Malam pun itu bilang nanti baru dia cek kita tasono toh. Dari pagi-pagi kita lupa bangun jam 5. Kita lihat ada dan jam 5 pas DP hari H itu baru kita bisa daftar. Kita berteman yang satu maybe dia juga kan belum daftar. Jadi ini maunya ikutin kita terus bilang daftar juga kalau mau daftar. Kita masih dan mau tunggu ada cairan begitu. Dan dia yang malahan ada biaya, dia yang malahan nggak bisa daftar. Ya. Jadi pas pagi-pagi itu baku kasih aduh ini mau sambut menteri lagi, bingung lagi dengan print ini, sampai kartu bingung dia belum daftar. Akhirnya nggak tahu bagaimana dia cuma terdaftar, tertulis di DPNM card jadi peserta. Cuma peserta print itu, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa scan kata bilang, walaupun karena bukan panitia kan nggak ada orang memperhatikan mana PNM card panitia tuh. Nah itulah maksudnya yang tolong tidak bisa terpikir dan Tuhan berencana yang kita rasa kayaknya nggak mungkin semua tak iko ini. Para teman-teman tanya kayak pasrah begitu, karena juga ada teman-teman memang ini acara ini tidak diwajibkan, tapi untuk pengurus diwajibkan ikut. Jadi banyak juga yang dari teman-teman notaris di luar kota itu datang, cuman DP ketua-ketua yang ikut. Orang pun datang ke sini itu kebanyakan jalan-jalan, karena enggak diwajibkan juga sebenarnya ikut, hanya untuk pengurus diwajibkan ikut karena ini kan rapat kerja nasional. Ya itu yang salah satu menjadi kesaksian kok bisa Tuhan dan dalam DP timing yang tepat begitu dan bisa kasih kita untuk ikut ini begitu. Padahal kita juga bertanya apa nggak usah ikut ya atau bagaimana ini biar dulu kalau jadi panitia atau nggak bisa ikut ini kegiatan. Cuma ya itu di saat yang H-1 itu Tuhan bisa dan untuk wujudkan itu terjadi. Terus ini berbicara juga waktu DP berapa hari, kan waktu itu kan Wiku datang toh dari sana. Orang sebenarnya ada rencana ke Bitung, cuma karena ada mobile itu urus ibu P berkas itu tiba-tiba dia bilang boleh proses. Orang ke Bitung dan waktu itu ada bersewa motor memang. Awalnya kan mau sewa motor karena dia juga semua berangkat beberapa hari. Sewa motor itu cuma buat 1 hari mau pakai. Jadi tidak bilang juga ke ownernya kalau mau pakai ke luar kota. Tapi kan sebenarnya bisa juga kalau orang balik, kalau orang bilang dong, karena mungkin DBB lebih besar atau sedikit. Orang alami ya insiden kecelakaan lah di jalan.
Pas mau pulang dari Bitung, ada kan teman yang ada janjian mau ketemu juga. Nggak tahu bagaimana, padahal orang berjalan itu motor pelan gitu, nggak buru-buru. Hanya ini satu truk ini mau nyelip ke depan, dia nyelip ini motor soalnya nggak bisa rem. Jadi dia sampai turun kaki dari badan sampai setengah begini, sampai akhirnya kita cuma kena di DP belakang, no? Karena dia jangan sampai kita kata maksudnya tamu belum kalian kata. Nah itu loh Tuhan perlindungan dan kayak ya minta kalau misalkan itu motor remnya nak tamakan atau bagaimana, itu truk lagi mungkin pas di depan rem dadakan terus minta mungkin lebih parah. Jadi yang rusak itu kaca motor, kaca lampunya yang rusak karena dia patah ke kiri, jadi dia senggol di depan itu yang pecah gitu. Orang bersuara di minus karena maksudnya kan jarang mau alami kayak kejadian begitu toh. Jadi pas melipir begini dia semua pakai tono, dia bilang ini kok motornya tidak bisa direm begini. Sudah tenang dulu, terang pergi di bengkel dulu. Yang penting kan apa-apa tuh bilang ya ada sih dia sore mengagian pelan juga tadi, cuma yang memang mepet sekali di truk. Untuk juga truknya nggak terlalu kayak melaju atau apa, jadi masih bisa di handle begitu dong. Cuma memang ini motor ini nggak bisa direm, terang bahaya ini. Sampai segitunya mau marah juga, tapi orang juga salah mungkin bawa orang bermotor yang disewa. Akhirnya kita bilang sudah jupi di baku dapat dan orang teman juga urus ini, karena sebenarnya kan orang baru sewa juga itu pagi, harusnya kan masih bisa 24 jam sampai besok. Cuma tadi bilang orang pilih sana enak lebih baik orang jujur pilih baca cerita langsung di DP owner saya pulang memang. Jadi lah orang singgah di DP tempat bercerita, ternyata mungkin ada GPS untuk lacak motornya. Ketahuan lah orang bawa ke Bitung. Tadinya kan kita mau mungkin karena juga takut, jadi kita bilang cuma di dalam kota. Cuma itu bapak bilang, oh kita kok tadi udah pada ibu kata di jalan. Itu kan cuma DP bahas atau padahal mungkin ada GPS yang ada di itu motor. Itu bapak lagi yang DP owner marah-marah karena bilang kata yang kita tidak suka kok, dan kita Tuhan mungkin ajar kalau kita mesti lalu ini. Kalau terus dulu berpikir sama anak-anak, telepon ke orang tua juga nanti orang tua bercerita karena takut. Tapi di saat begitu kita kayak Tuhan bilang tenang, coba handle dulu ini. Dia emosi sih dia sebelumnya, jadi kita yang bercerita di DP owner dong. Sebenarnya juga kalau mau pikir kayak ini motor ini yang maksudnya kenapa juga dikasih motor yang DP rem itu nggak kemakan toh, kan iya nggak safe. Dan kita lihat juga banyak DP motor itu yang sudah kepake, jadi yang bisa dipakai cuma 3 motor yang waktu itu ready. Karena dari kita lihat di sekian banyak motor itu semua rusak. Jadi kan berarti kan ada indikasi orang memang kasih motor yang rusak di mesin toh. Cuma di saat itu bercerita dengan DP bapak, tuh bapak sampai bilang, itu nah ibu nak jujur kata makanya cilaka. Tuh bilang bapak nggak bisa bilang begitu, karena masalahnya bapak kalau kata orang bilang kata cuma di dalam kota, dia mau kasih kalau kata orang kasih tahu yang di luar kota, dia mau kasih kata motor yang mesin agak bagus. Kita bilang bapak medan di dalam dengan di luar kota itu sama aja, ada jalan juga menurun tuh di dalam kota, nggak bisa disamakan. Jadi cuma kalau di luar kota mau kasih motor yang bagus dan di dalam kota yang jelek yang begitu di mesin, kan yang masuk logika. Jadi baku-baku ambil, akhirnya ini Wiku aja emosi bilang, sudah bilang di DP harga orang mau ganti berapa dan gitu orang ganti. Dan yang disebutkan juga kayak enggak murah, padahal cuman kacanya itu, dan dia juga kan bapaknya salah, kayak enggak minta maaf begitu. Di situ Tuhan kayak betul-betul apa ya, kita rasa ditampar sih, harusnya kan kita juga enggak salah-salah ampun itu bapak enggak ada itikat baik dan begitu, padahal orang ada itikat baik sampai bilang patulal kayak enggak terima begitu. Cuma bentuk kenapa kita tiba-tiba bilang iya pak minta maaf, kalau kita tiba-tiba begitu kita kayak kita minta maaf juga ya. Jadi kita kayak rasa Tuhan mau ajar dan begitu, jangan terlalu ego tinggi dan mungkin dari situ Tuhan mau ajar juga kita secara pribadi untuk belajar minta maaf, walaupun juga itu bapak salah kasih mesin yang begitu, karena juga kan kalau mau dibilang orang ini nyawa begitu loh di jalan, kalau ada apa-apa bapak mau tanggung jawab nanti kalau terjadi kecelakaan besar. Cuma ya itu kita tetap akhirnya bersuara bilang iya bapak kita minta maaf nih kalau tidak setahu di luar kota, tapi tidak sebegininya dan DP penanganan dengan harusnya orang juga ada itikat baik toh untuk mau kembalikan, karena DP di situ staff juga bilang aduh ibu banyak ini kata yang juga sering pas dorang taunya selesai balai motor baru dorang dapat tahu DP motor ini ada cilaka, kamar ibu langsung datang bawa dan ada itikat baik dan untuk jujur begitu.
kita bilang iya no, karena juga kan maksudnya ini kan bikin orang celaka, bukan juga orang kesalahan sepenuhnya. Mau nih mesin ini yang nggak bisa telan DP, maksudnya DP rem itu udah kan bahaya. Pokoknya singkat cerita ya itu no, malahan biasa kita yang emosian ini dia yang harus kita kasih tenang begitu dong. Dari situ kita belajar no, kayak ini no mungkin Tuhan, karena selalu kok sekarang kita berpemikiran apa yang terjadi ini apa ya Tuhan kayak pelajaran. Jadi lebih ke begitu dan sekarang kalau ada masalah-masalah ke depan, kalau ketemu orang, kalau ada rencana mungkin orang mau buru-buru, ada sesuatu yang mungkin Tuhan bilang sama dia mau pesan in driver, tiba-tiba orang ada planning buru-buru, kok bisa dikasihkan mungkin di jalan Tuhan bilang tungguannya jangan dulu berangkat, ini jam sekian jangan, nanti ada begini-begini di jalan. Jadi semakin bijak yang begitu untuk menghandle masalah, jangan cepat emosi atau kayak menggerutu begitu, lebih ke berpikir mungkin ada sesuatu yang ditunda demi terangkai kebaikan sendiri begitu. Dan makanya ya ini juga mungkin Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk juga kita pribadi dan juga untuk mungkin Bapak Ibu yang ada di sini untuk orang lebih sabar no, jangan berburu-buru karena orang nggak tahu ke depan itu orang pe waktu. Dari juga tadi kesaksiannya Om Noah, Pak Erik, semua Tante Riri dengan Tante Jane, semua pe kesaksian masing-masing Tuhan pasti ada maksud kenapa mungkin orang pe rencana ke depan, karena orang nggak tahu ke depan apa yang orang rencanakan itu mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan yang orang so planning. Mungkin ada maksud Tuhan ke depan, kenapa orang harus alami ini, kenapa orang harus dijauhkan dari orang-orang terkasih mungkin untuk sementara. Ya mungkin ada sesuatu yang Tuhan buat baik ke depan yang orang nggak tahu dan begitu. Kembali lagi diingatkan bahwa orang itu cuma mempunyai satu kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang DP nama itu reinkarnasi. Kalau orang mungkin mau mengulang kesalahan mungkin ke depan apa yang orang rasa bisa diperbaiki, tidak ada yang namanya, kalau orang di firman Tuhan bilang ada yang namanya reinkarnasi. Orang cuma mempunyai satu kehidupan yang orang jalani, dan setiap hari itu orang bangun itu adalah kesempatan untuk menjalani hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa orang ini diingatkan kembali bahwa kalaupun orang tanpa perubahan dari dalam hidup masing-masing, kita akan mengulang kebiasaan lama yang sama, karena kita sering membuat resolusi, daftar tujuan dan perubahan yang ingin kita capai. Begitu bersemangat di awal, tetapi sering berjalannya waktu semangat itu memudar. Maksudnya terlalu rencana kan biasa, kalaupun kedepannya memikirkan planning A atau B atau C, sering kan bersemangat, oke pasti ini bisa komit untuk bisa jalan terus dan tapi seringkali di tengah jalan orang nggak menjalani lagi itu kebiasaan atau apa yang orang rencanakan. Karena diingatkan kembali di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Kita buka di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Pengkhotbah 1 ayat 9. Pengkhotbah 1 ayat 9. Ayat 9 di atas. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi maksudnya walaupun terang rencana yang terang rasa ini so mantap dong, dia akan terulang-ulang kembali begitu kalau tidak kita tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap terang rutinitas begitu. Itu akan terasa sama saja setiap hari. Kenapa kita rasa sering gagal? Penyebabnya adalah karena kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sedangkan kunci keberhasilan dari setiap apa yang kita rencanakan dalam hidup itu melekat kepada Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yohanes 15 ayat 5, di situ diingatkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun terang usaha untuk terang rencana ke depan, terang so memantapkan, terang so
mengumpulkan segala cara pakai orang kekuatan diri sendiri, tapi kalau di luar Tuhan, ini Tuhan ingatkan kembali, orang itu tidak ada apa-apanya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak menghasilkan buah yang dari Tuhan. Hanya di dalam kekuatannya kita dapat menjalani kehidupan yang menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Itu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, ini buah roh ialah kasih, sukacita. Jadi di luar Tuhan orang tidak akan dapat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk menjalani orang hari-hari itu berat, saudara-saudara. Banyak sekali pergumulan dan tantangan di luar sana yang akan menyerang orang mental mungkin, karena juga banyak kita lihat sekarang rekan-rekan, apalagi anak-anak zaman sekarang, bukan cuma juga anak-anak tapi orang-orang tua juga di masa-masa sekarang yang begitu berat. Banyak sekali kayak persaingan begitu, atau mungkin karena lifestyle, gaya hidup. Sebenarnya orang hidup itu aman-aman saja, tapi di saat orang buka sosmed lihat yang lain lebih wah daripada orang merasa orang kehidupan itu sangat berkekurangan. Padahal sebenarnya kalau mengingatkan Tuhan suruh mencukupkan orang diri, makan ada, untuk hari-hari itu keperluan ada, tapi di saat mungkin melihat mungkin yang lain lebih kelihatan wah di lifestyle, bisa kesana kemari, itu orang merasa orang sangat berkekurangan. Orang lupa bahwa Tuhan itu selalu menjaga orang, selalu mencukupkan apa orang kebutuhan. Harusnya itulah hal yang orang harus selalu ingat untuk disyukuri setiap hari. Orang masih bisa bernapas. Banyak orang kaya di luar sana yang orang itu saking menjaga dorang harta, banyak bekerja dan tidak menjaga dorang kesehatan, malahan uang itu habis di pengobatan untuk dorang kesehatan begitu. Apa yang orang masih bisa lakukan, orang hidup atau masih bisa berjalan, itu sebuah hal yang sangat-sangat orang patut syukuri. Mau di masa sekarang atau di masa orang nanti tua. Banyak juga orang-orang tua malahan yang kakek nenek di luar sana masih bisa kuat-kuat. Jangan cuma karena hal sepele orang selalu mengeluh kayak Tuhan sudah kuat ini, kita so jompo, karena kadang juga kita begitu, so jompo, so begini. Tapi kalau mau lihat juga orang tua, bahkan oma opa yang berkekurangan masih bisa cari nafkah dengan pekerjaan yang berat di luar dorong umur yang susah rentan itu, dorong masih bisa dikuatkan. Masa orang mau kalah dengan dorong rutinitas yang orang rasa mungkin so lelah begitu. Tapi dibandingkan dengan orang lain, orang harus lebih bersyukur begitu. Nah, di sini Tuhan ajarkan kita bahwa dengan kekuatannya kita dapat menjalani kehidupan yang menghasilkan buah-buah seperti ini untuk orang senjata begitu untuk menjalani hari-hari. Hidup bijaksana berarti tidak hanya mengejar keberhasilan duniawi, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan menabur benih kasih kepada sesama. Kayak diingatkan lagi di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Tuhan mau ingatkan kembali bahwa orang harus memperhatikan dengan seksama bagaimana orang hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena waktu-waktu yang ada itu adalah waktu yang jahat. Banyak sekali godaan-godaan mungkin orang ke depan yang orang tidak tahu, mungkin bakalan lebih bikin orang down. Tapi ya itu Tuhan ingatkan kembali untuk berjaga-jagalah, untuk berhati-hati, karena semakin hari semakin orang tanpa sadari waktu itu cepat berjalan. Tiba-tiba ini sedikit semua Desember ini. So pertengahan tahun tinggal berapa bulan semua Desember, tadi kira semua masuk tahun 2026. Orang nggak tahu lagi medan apa ya ke depan yang akan orang lalui lebih berat daripada masa sekarang. Dan kita di perjalanan kehidupan ini diingatkan bahwa waktu di dunia adalah waktu yang kita pakai untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 22 ayat 37.
Orang harus memaknai orang hidup itu adalah hidup yang Tuhan pakai begitu. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya dari itu orang harus mempraktekkan juga di dalam terompe kehidupan sehari-hari. Jangan cuma mementingkan terompe ego, tetapi orang harus melihat sesama. Orang harus merangkul juga kalau ada terompe rekan-rekan atau terompe keluarga di luar sana yang membutuhkan terompe pertolongan, baik itu secara fisik maupun secara mental. Orang harus bisa untuk menjadi berkat buat mereka begitu. Dan tanpa orang sadari dalam terompe kehidupan ini sering buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal, sibuk dengan pekerjaan, hiburan, dan hal-hal duniawi, tetapi melupakan apa yang benar-benar penting. Jadi mari saya ajak melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk kita mengatur kembali apa yang menjadi prioritas hidup kita. Pastikan bahwa Tuhan Yesus berada di tempat pertama dalam setiap keputusan, segala aktivitas, rutinitas, dan tujuan hidup kita. Mulailah orang setiap pagi bangun dengan berdoa, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Ya, mungkin hal-hal seperti itu terkesan sepele, tapi itulah yang menguatkan orang untuk menjalani terompe rutinitas dari pagi sampai malam. Karena ketika orang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 diingatkan kembali bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Intinya orang harus memang betul-betul diingatkan kembali untuk menyerahkan terompe prioritas hidup kepada Tuhan. Orang harus selalu membiarkan Tuhan masuk di dalam terompe kehidupan. Jangan sampai orang mengandalkan terompe kekuatan sendiri, karena pasti untuk menjalani hari-hari ke depannya dengan segala jadwal rutinitas yang padat, terompe waktu yang terbatas, diingatkan kembali untuk tetap apapun yang orang alami itu semua Tuhan sudah atur baik pada waktunya. Demikian firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan mungkin kalau ada pertanyaan saya serahkan kepada kelas Sojo. Haleluya. Haleluya. Pastor Jerry. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah dengar pemaparan materi dari Pastor Karen Eli. Luar biasa ya. Pagi-pagi dia sudah bangun mulai nulis-nulis, karena memang notaris saja itu gambar tulis. Ya. Kita pernah waktu awal-awal mau belajar khotbah, kita tulis. Apa yang kita tulis kita lupa. Kita hanya bisa khotbah. Jadi tulis habis panjang-panjang, kita sudah tahu mau dari mana ke mana, kan mau fokus sama pemilihan. Susah sekali. Ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk jalan apa adanya. Kalau itu yang ada di dalam kepala, ya itu yang kita narasikan, kita sampaikan. Dan memang semuanya perlu dilatih, atau mungkin itu tergantung kebiasaan. Ya. Kalau orang sudah terbiasa menggunakan konsep tertulis, ya oke-oke sajalah. Ya. Tapi memang saya tidak diberikan karunia untuk tulis-tulis, karena kebanyakan kita tulis
lalu kita tidak bisa baca tulisan sendiri karena terlalu cakar-cakaran. Ya, waktu sekolah SMP sampai SMA, tiap kali ada pekerjaan rumah kita kumpul, pekerjaan rumah kita setengah mati bikin. Itu Pak Guru cuma bilang, ngana baca jangan ngana tulisan sendiri. Karena ada orang yang mampu baca ngana tulisan. Jadi ngana baca, kok ngana kasih nilai ngana hasil PR. Ya. Jadi itulah itu sangat tidak baik ya kalau murid nggak tahu apa tulis ya. Jadi tiap kali ada belajar tulis indah, kita sewa teman ya. Karena kita bertulisan sangat jelek. Oke, saya mau kasih tahu kenapa kita harus menggunakan eirene. Ya. Kita harus melakukan terobosan. Kita harus tahu bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani koine. Ya. Jadi eirene itu ada di dalam Yohanes 17 ayat yang ke 24 ya kalau tidak salah ya. Coba lihat dulu. Betul apa betul? Eh 27 bukan 24. Damai sejahtera. Coba kita buka saja 14 ayat 27. Oke, kita baca bersama. Ya, 2, 3. Damai sejahtera mana? Tunggu sebentar. Oke, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tolong lihat bahasa aslinya. Ya. Itu kata eirene, mana tuh ini? Ya, damai sejahtera. Itu eirene. Ya. Itu eirene itu ada beberapa pengertian. Diklik saja di kata itu, nanti munculnya di sini ya. Eirene. Klik di nomornya. Ya. Kalau dibaca diturun ke bawah. Masuknya di sini di sebelah sini Pak, supaya bisa dilengkap. Nah, yang di apa nih? Eirene ada beberapa poin pengertian di bawah ini. Kalau kita nggak dapat lihat ini dapat. Ke bawah lagi pelan-pelan ada berapa poin itu? Ya, ini di sini terus ke bawah. Terus. Nah, ada berapa ini tier. Ya, kurang lebih ada 4 poin, jadi poin keempat atau kelima. Ya, ini Kristus. Ya, ada dua poin ini. Ya, ini Christianity. Jadi ini damai sejahtera eirene itu sampai ke surga.
Itu damai sejahtera. Kalau kamu masuk ke rumah orang, sampaikanlah damai sejahtera. Coba Pak tolong diketik sini damai sejahtera. Akan lihat itu. Klik di sini Pak supaya keluarnya bahasa Indonesia. Klik saja sini supaya pancingnya jadi keluar. Ya oke, kembali. Itu waktu Yesus perintah murid-muridnya, kalau kamu masuk ke rumah orang, itu sampaikanlah damai sejahtera. Salam damai sejahtera. Eirene. Nanti Pak Eri tolong dicari. Nah, kalau orang yang diberikan salam membalasnya Eirene, kalau dia layak menerimanya, maka damai sejahtera itu akan tinggal dalam rumah itu. Tetapi kalau dia merasa tidak layak, maka damai sejahtera itu akan kembali kepadamu. Ya. Ini kata Irene. Ini dia. Lukas 10 ayat 5. Ya, kita baca bersama ya. Ini Lukas ya betul ya? Ya, 10, 5 dan 6. 5, 6 ya. Oke, kita baca 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Ini firman. Kita masuk rumah Kristen harus sampaikan Irene, bukan shalom. Nah, orang ini kan latah, suka-sukanya shalom. Apa artinya shalom? Di sorga sana itu ada damai sejahtera, Eirene. Pengertian hurufiah itu sama. Pengertian hurufiah, leksikalnya sama, definisi kamusnya sama, damai sejahtera. Tapi implementasinya, terapannya berbeda. Tolong ya dipahami. Arti boleh sama, tetapi terapan berbeda. Mari kita buktikan. Imamat 26 ayat 1 orang baca aku ganti ya. Panjang ini supaya orang mengerti. Imamat 26 ayat 1 mulai. Ya. Ini imamat ya. Ya, imamat. Oke. Yang ibu-ibu lebih dulu atau yang wanita perempuan lebih dulu? Ada tuh anak-anak. Oh iya. Oke. Ya, 2-3 ibu-ibu dan nona-nona. 2-3. Janganlah hatimu membuat berhala bagimu, dan patung atau tubuh berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allah. Akulah Yahweh Elohim. Ini dipakai. Ya. Oke, ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Yahweh. Lanjut. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya
sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Sebentar dulu, lihat di The Word, Pak. Lihat bahasa aslinya supaya kita tahu persisnya. Aku memberi damai sejahtera. Ya, 26 ayat yang ke-6. Dan aku memberi damai sejahtera. Di sebelah sini itu apa itu? Shalom. Mana tuh shalomnya? Di peace ini. Shalom. Klik di sini. Ya, klik. Ya. Shalom. Damai sejahtera. Peace. Lihat tulisannya ya. Shalom, bukan shalom. Itu modifikasi itu. Shalom itu nyata sia. Saya kalau salah ucap jadi shalom. Ya, ini shalom. Nah, ini damai sejahtera, peace. Ya. Jadi damai sejahtera diberikan jika. Nah, tolong baca lanjut terus. Ayat yang ke-7. Oke, silakan. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Lanjut. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta banyak, dan aku akan menegakkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Elohimmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Yahweh Elohim, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Nah, sekarang ayat 14, semua perhatikan, terang 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka
aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membiarkan kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. dan Aku akan mengatakan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu besi dan tanahmu sebagai tembaga. terus Maka kamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. sampai 21 cuma. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan Bapak Torjo. Itu yang disebut lex talionis, ini setimpal dengan dosamu. Ingat, lex talionis, hukum pembalasan setimpal. Lex talionis. Ya. Jadi, orang masih mau ucapkan shalom. Ini bukti. Ucapkan deh shalom. Orang tenang. Damai sejahtera turun kalau 613 mitzvot dilakukan. Salah satu kena lex talionis. Nah, kalau damai sejahtera dari Yesus itu sampai di sorga. Eirene itu damai sejahtera tanpa syarat. Masuk ke rumah orang Kristen atau ke siapapun, ciri khas kita harusnya sampaikan Eirene, damai sejahtera bagi rumah ini. Ya kan? Jadi berhentilah latah. Ya. Percaya dan yakin. Tapi orang rohani masih tadi yakin dan percaya. Tidak apa-apa, merubah kebiasaan itu tidak mudah. Kemana? Irene kan bahasa Yunani. Yunani toh? Yunani koine. Itu Irene toh? Ya. Irene bahasa Ibrani kan apa? Shalom. Apa itu maksudnya? Irene yang dia padanan kata yang persis, yang artinya damai sejahtera yang sampai ke surga itu, bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom kan tak sampai ke surga, Pastor. Itu Nanti pas penjelasan begitu. Kenapa? Kalau shalom, jangan sampai ke surga itu damai sejahtera. Oh ya, shalom. Shalom sampai ke surga. Nopung kalau bilang itu tadi yang Irena, dia bahasa Ibrani. Bahasa Yunani koine. Yunani koine. Ya. Nah, dia bahasa Ibrani. Ibrani shalom. Nah, kok sama dong tuh? Nanti ada Sama dalam leksikonnya, arti leksikonnya sama, arti kamusnya sama, sinonim, tapi implementasinya beda, terapannya beda. Shalom di perjanjian lama bersyarat, Eirene perjanjian baru tanpa syarat. Dua-dua damai sejahtera, aplikasinya berbeda. Nah, sekarang tuh ada di zaman sekarang.
mau pakai yang mana Pak? Irene. Itu Kalau juga. empat orang di Indonesia, pastor pakai apa? Ya Irene. Harusnya. Kan ini transliterasi. Soalnya orang Yahudi kan mau pakai bahasa itu sekarang pastor di Israel. Ya. Nggak pakai Yunani. Ya, orang Yahudi tetap pakai shalom. Betul. Karena orang hidup di bawah Torah. Kalau orang selain orang Yahudi dan yang bukan orang Yunani, bagaimana? Kenapa? Kalau selain kan Irene bahasa Yunani, bagaimana dengan bahasa bangsa-bangsa lain dah, pastor? Ya, harusnya orang kan ada transliterasi. Salam bagimu. Salam. Ada transliterasi. Iya. Jadi orang bisa ikut. Atau ya orang punya ya, salam damai sejahtera. Itu saja. Panjang sekali, pastor. Banyak sekali. Jadi kalimat itu pastor. Iya, bukan kata. itu juga asal Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus kami. lebih Tepatnya. diterima dan kayaknya. Ya. Kalau Aileen orang kan bertanya-tanya. Apa berarti? Bagaimana menjelaskan? Kalau Tolong kita menjelaskan lagi. Ya. Aileen. Atau Pikir begini, pastor salah tangkap nanti orang pikir, hi, so selingkuh lengana di Irene. atau begini, pastor. Kalau misalnya orang mau motor dan orang berjemaat tur ke Israel, di sana orang baku dapat dengan tentara Israel. Terus tentara Israel bilang, Shalom. Iya, lebih baik. Ya, kita konsisten saja, Irene. Jadi mereka ucapkan damai sejahtera bersyarat, kita balas dengan damai sejahtera tanpa syarat di dalam Yesus. Cuma gitu. Ya, terang konsisten lah. Karena perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Nah, kita sudah pernah jelaskan kenapa ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Halo ibu-ibu? Ibu-ibu ada penyebaran Injil. Sudah pernah dijelaskan kenapa bahasa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Karena itu bahasa semacam bahasa internasional dulu kan. Sama bahasa Inggris sekarang. Iya. Ya, Bahasa yang itu dapat bahasa apa diterima. tuh? Lingua franca pada waktu itu. Jadi Yesus hidup pada masa penjajahan Romawi, harusnya pakai bahasa Latin harusnya. Tetapi karena Alexander the Great, Alexander Agung itu dia mengekspansi penjajahannya hampir menguasai seluruh dunia, dia pakai bahasa Yunani. Nah, untuk kepentingan penginjilan itu pakai bahasa Yunani. Yesus dan murid-muridnya waktu Yesus hidup, mereka pakai bahasa apa? Ibrani. Kalau intra murid-murid Ibrani atau Aramaik, itu sejarahnya. Nah, Yesus sudah naik ke surga baru murid-murid nulis. Nah, makanya Paulus bilang itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Jadi kalau tidak ditulis dalam bahasa Yunani Koine ya, orang belum sampai-sampai 4 orang. Susah sekali bahasa Ibrani. Itu kan baru jelaskan Beresit saja supaya panjang sekali. Beresit bara Elohim. Habis jam-jam. Ini orang harus tahu latar belakang sejarah penulisan kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa apa dan apa itu? Ibrani dan Aramaik. Aramaik? Aram dan Ibrani. Ya, Aram atau Aramaik dan Ibrani. Kedua itu. Aramaik itu hanya ada di Daniel sedikit, Esra, Nehemia sedikit-sedikit. Yang lain itu bahasa Ibrani. Gitu. Ya. Jadi marilah kita berbiasakan. Kemudian saya mengkritisi Kesia dan teman-teman, cuma mungkin ini Kesia sudah bertobat. Ya, selalu mereka masuk, mereka menjelaskan perjanjian baru pakai Elohim.
Elohim berfirman, Anda berdiri sebagai pembela kebenaran Alkitab, apologis istilahnya. Nah, jangan laka. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Ya. Menjelaskan perjanjian baru harus konsisten dalam bahasa Yunani. Jadi kalau Allah dalam perjanjian lama itu Elohim, ada apa lagi? Bukan. Bukan. Ada Allah Elohim, ada El, ada Eloah, ada Elah, ada 4 gitu. Gitu. Nah, kalau Allah huruf kapital semua, huruf besar semua diterjemahkan bahasa Ibrani apa? Jehovi. Ya, itu Jehovi. Makanya kita selalu tanya kalau Ibu Riri omon-omon Allah yang mana dong? Tolong klarifikasi supaya kita tahu akar katanya kemana. Ya. Nah, Septuaginta menerjemahkan bahasa perjanjian lama bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Kata Elohim, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan bara Elohim itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai Theos, tunggal. Jadi jangan sampai, coba kita kasih contoh kasus Yohanes 1 ayat 1. Buka di teks Yunaninya Pak, supaya langsung ya. Yohanes 1 ayat 1. Oke, kita baca sama-sama ya, ini dia ya. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini teks terjemahan. Ini bahasa Yunaninya. Ini baca di sini sudah jadi kuat. 2, 3. NRK en hologos, kai hologos, en froston theon, kai theos, en hologos. Ya. Artinya pada mulanya atau dari mulanya, mula yang tiada berawal sebenarnya, dari mula yang kekekalan, itu mula yang tanpa batas, ya, itu harusnya en hologos, ada firman, bukan adalah. Ini ada. Nah, coba NRK en, ini bentuknya apa nih? Ya, ini NRK en hologos di sini Pak. Ini en, ya, oke. Ini bentuknya apa? Bukan di sini Pak. Verb yang di sini. Ya. Verb imperfect, indikatif, aktif. Nah, ini kata kerja yang tidak selesai, yang tidak tahu awalnya kapan, akhirnya kapan. Indikatif. Ini indikatif menegaskan bahwa ini memang benar demikian. Indikatif kalau bentuk negatifnya adalah memang benar tidak demikian. Sudah? Bisa kan? Ya. Nah, ini apa lagi? Aktif. Jadi dia menunjukkan kepada subjek, ini pelaku sendiri sebagai pelakunya. Ya. Aktif. Ya. Jadi pada mulanya ada firman. Firman itu pros ini. Coba dicari kata prosnya. Pros itu menunjuk kepada toward.
pros. Ya, pros. Ya. Itu menunjuk kepada. Jadi firman menunjuk kepada yang berkata-kata, yang menunjuk kepada theos, bentuk singular. Perkataan Ibu Riri menunjuk kepada Riri itu sendiri. Nggak bisa kasih pisah. Itu kata pros. Jadi dia yang berkata-kata. Ya, yang berkata-kata. Dia sendiri. Ya. Berkata itu. Masa Ibu Jane yang berkata-kata lalu kita bilang itu Riri? Kan itu berarti edan. Nggak masuk. Oke, kita lihat ke bawah berikutnya. Prostonteon, kai, coba lihat lagi Pak. Ya. Ini kai dan ya, kai itu dan, oke. Dan hologos apa tuh dia? Hologos ya adalah ya and prostonteon. Coba lihat dulu Pak supaya kita jangan baca pangkal-pangkal nanti repot kita. Ya, itu. Kai hologos and prostonteon. Kai theos and hologos. Kai dan theos. Allah itu. Allah itulah firman. Ini jadi penerjemahannya begini. Pada mulanya ada firman, atau bahasa menurut susunan gramatikanya firman, hologos subjek ini ada dari mulanya, ya. Firman itu menunjuk kepada theos, dan theos adalah firman itu. Theos adalah firman itu, yang ngomong-ngomong itu. Oke, kita lihat ke Kejadian pasal 1 ayat 1 supaya yang salah menjelaskan. Kejadian 1 ayat 1. Nah, ini dia kembali lagi. Ya. NRK. Gitu. Pada mulanya gitu. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Ini kalau dipisahkan dari teksnya jadi jamak. Sudah? Ini jadi Allah-Allah atau ilah-ilah. Ya sama dengan itu GPDI di situ kan. GPDI ilah-ilah itu harus. Karena nggak ngerti. Yang penting ikut saja. Kalau Elohimnya itu karena masih. Ya. Jadi pada mulanya Elohim menciptakan. Nah, kata menciptakan ini bara. Bara itu bentuknya singular. Itu bara itu singular. Makanya coba lihat di sini di bahasa Yunani ya kan. Ini thesis kalau nggak salah coba. Theos menciptakan. Langit dan bumi. Ini apa nih? Bara itu sebenarnya thesis ya. Saya tidak bisa lihat jelas dari Aurano. Ini coba lihat di sini Pak. Ini. Apa? Oh, Irano ya. Coba klik sini apa dia punya
Itu Oranos itu apa sky, sky, tapi ini menciptakan. Ini. Poison itu coba dia punya asalnya dari mana tuh? Pueyo, ya make, ya ini make ya, menciptakan. Ada bahasa Yunani lain yang disebut ktisis, bara Elohim, ya, menciptakan. Oh, waktu dia menciptakan manusia itu, menciptakan, ya. Dia menciptakan bentuknya apa? Singular kan? Coba lihat ini apa namanya bara. Coba bara bentuknya singular. Ini bara. Bara. Ini gramatikalnya. Kok nggak ada gramatikalnya? Oh, ini Elohim Pak. Tapi yang ini. In the beginning, God created. Ini created bara. And then perfect, singular. Ya, Kal perfect, ya. Ini kata kerja yang sempurna sudah selesai. Orang ketiga tunggal. Ya, maskulin singular. Itu bara itu. Jadi Elohim itu dia pakai sebenarnya dia menciptakan. Noun maskulin plural. Ya. Nah, ini dia pakainya dia menciptakan, ini orang ketiga. Jadi orang Israel mengerti secara gramatikalnya dia menciptakan, bukan mereka menciptakan. Nah, ini terkonfirmasi di dalam Yesaya 44 ayat 24. Tolong lihat. Yesaya 44 ayat 24. Oke. Ya, 23. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Sudah tahu. Lalu Yesus berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos. Baca Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ini cara menalarnya. Oke. 2, 3. Ya Kyrios Theos, ya kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Pada Yesus. Wow. Ya ini Kyrios Theos. Ya Kyrios dan Theos. Kai Theos. Kyrios Kai Theos. Satu-satunya di mana itu? Apa? Satu-satunya penguasa itu di mana itu? Oh ya, Yudas 4. Yudas 4. Coba. Yudas. Bukan Yudas itu. Ya, 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu
yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Theos kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu-satunya ini disebut apa bahasa Yunani? Monos. Ya. Monos. Ini penguasa dan Tuhan, Kyrios. Itu sebenarnya yang ayat yang kasih waktu Oma satu-satunya penguasa. Oma. Iya. Lupa. Satu-satunya. Mau datang dia. Ingat itu dari satu ayat. Catat ya. Oma berbagi senaka. Jadi jangan tergoyahkan lagi, karena satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan kita. Ya. Tuhanlah Allah. Jangan dikasih balik ya. Allah itu Tuhan, salah. Tuhanlah Allah. Tuhan ialah Allah. Atau Yahweh itulah Elohim. Itu mungkin pemurid dah bilang ya engkaulah Allah dan Tuhan kami. Ya Thomas. Oh, Itu dia. Yohanes 20:28. Tapi kan Tuhan memperbaiki kan dia. Yohanes 20:28. Thomas berkata, si peragu berkata, Ya. ya, Thomas menjawab, dia yang Kyriosku Dan Theos. dan Theosku. Itu dia. Nah, kalau murid-murid menyebut dia guru dan Tuhan, tetapi Yesus menyusun kembali. Di mana itu? Ibunya ada tertulis. Kalau aku yang adalah Tuhan. Ya, di mana itu? Di mana itu dicatat? Maka engkau pun wajib membasuh. Begitu. Ya, di mana itu? Ada tertulis. Ada tertulis. Nah, bagaimana ibu-ibu? Ada tertulis juga? Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Wajib. Ayat 13 sampai 14. Oke. 2 3. Kamu menyebut aku guru dan Kyrios. Ya. Kamu itu tepat. Dan katamu itu tepat, sebab memang aku lah guru didasko ini dan Kyrios. Ya, Kyrios. Ya. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Kyrios dan didasko, maka kamu pun wajib saling membantu kakimu, membasuh kakimu. Ya, ini sekarang tolong perhatikan, apakah sengaja? Ya, atau tidak sengaja Tuhan Yesus ini menyusun kembali di atas kan guru dan Tuhan. Yesus bilang katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Dia ulang lagi, betul tak? Tapi ayat 14 dia susun ulang. Ini dia perbaiki tanpa menyinggung. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, Kyrios, aku yang adalah Yahweh. Coba Pak Erik cari, Tuhan adalah Roh. Ya, 1 Korintus 3 ayat 2 Korintus 3 ayat 17.
Sebab Tuhan adalah roh. Berarti kalau Tuhan ini adalah Yesus, berarti Yesus itu adalah roh juga. Ya kan? Kan dia naik ke surga, kan dia jadi roh. Kalau kita bisa sentuh dia. Dan di mana ada roh Tuhan, ini terjemahan Elisa lain. Ini kalau Yunaninya pneuma kyrios. Nah, tolong buktikan saja supaya yang sampai kita salah-salah. Ya, betul ini. Ya. Hode kyrios to pneuma. Estin ode to pneuma kyrio ekeia eleuteria. Ini kemerdekaan itu, eleuteria. Jadi di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Indonesia bilang di mana ada roh Allah. Itu tidak benar. Ya. Ini kan di atas kan Tuhan adalah roh. Ya. Pneuma, coba di atas. Hode kyrios to pneuma estin. To ho ya ode to pneuma kyrio eke eleuteria. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, bukan roh Allah. Tolong dicari perjanjian lama, Pak. Tuhan adalah Allah. Ya. Ini lama. Di bawah Tuhan adalah Allah. Atau Tuhan ialah Allah. Cuma dua itu saja. Tuhan ialah Allah atau ialah, coba ialah Allah. Ya, bahwa Tuhan ialah Allah. Yahweh ialah Elohim. Ya. Yahweh ialah Elohim. Jadi yang kasih tahu balik. Elohim ialah Yahweh, ini kacau ini. Yahweh ialah Elohim. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahweh ialah Elohim kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bumi bulat itu, bola. Kalau ini dari ujung ke ujung? Next. Next, Pastor. Next topic. Ya, ujung sini ke ujung sini. Ke ujung ke ujung. Ujung sini ke sini. Atau dari ujung sini ke sini. Oke. Ya. Tuhan Yesus memberkati, kita sudah selesai. Pak Novi bilang ada mau bertanya. So bertanya waktu kemarin di foto sambil tapi so sejauh Apa tadi? tentang